karena iman, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Makin lama kita mendengar firman Tuhan, kami ingin mendekati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sebelum mulai, saya mau tanya, saya lihat hari ini di mana saja macet sekali. Jadi lebih bagus, ini adalah kesempatan untuk saudara mencari firman Tuhan atau mencari wajah Tuhan. Daripada jalan-jalan kemana, macet, di jalan mobil udah habis. Ya, jadi lebih bagus di sini membaca firman Tuhan. Ya, lebih bagus. Inilah kesempatan untuk mencari firman Tuhan. Ada saudara? Amin. Ini nggak jelas. Mulai besok katanya mau jalan-jalan. Aminnya nggak muncul. Amin. Ini aminnya sangat bagus. Ini aminnya. Ini adalah kesempatan untuk mencari firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelumnya saya mau nanya satu. Jadi setelah bangun besok pagi, matanya terbit, ya matanya terbit, bukan mataharinya terbit. Jadi minum kopi, ya, tapi minum kopi dengan siapa? Saya mau tanya kepada saudara, besok pagi setelah mataharinya terbit, jadi kesempatan minum kopi di mana saja, tetapi dengan siapa yang minum kopi dengan siapa? Saya mau tanya. Satu, saya dengan teman saya, teman STT Ghana. Kedua, saya mau minum kopi dengan Pak Jan. Saya mau minum kopi dengan Pak Jan di belakang, yang ganteng sekali. Terus ketiga, saya minum kopi dengan kalau Yun itu sandiwara semua. Ibu Yun. Oh, Ibu Ju. Ada di sini saya minum kopi dengan Ibu Ju. Ada yang bilang dengan Mr. Chan. Tapi saya minum kopi dengan teman baik di STTG. Siapa yang? Coba. Saya mau minum kopi dengan ada sendiri. Saya nggak mau, jangan payun. Saya tahu ini semua sandiwara. Kemungkinan saya pikir gitu. Kemungkinan saudara dengan sendiri. Ya. Saya mau minum kopi dengan saya sendiri aja. Kemungkinan dengan teman yang baik. Teman baik, apakah temannya di luar, apakah temannya di dalam, saya nggak tahu. Pokoknya minum kopi dengan sendiri. Dengan teman. Ya. Dan bukan maksud saya saudara, bukan hanya mencari teman, tetapi bagaimana di dalam pagi-pagi setelah bangun minum kopi, bukan maksudnya minum kopinya seperti apa, enggak. Jadi mau sharing kehidupan saya, masa depan, apakah saya harus seperti apa, dengan mau sharing kepada dengan siapa, itu yang lebih penting. Nah, coba hari ini tema adalah pertarungan. Pertarungan. Itu namanya bahasa Inggris fight. Bagaimana Alkitab
tertulis tentang berantem. Bagaimana Alkitab Kisah Para Rasul bisa bertengkar seseorang. Terus bagaimana mencari solusinya? Bukan hanya saudara ini adalah kisah para rasul, tetapi saudara sendiri atau kelompok saudara sendiri atau kamar saudara sendiri pasti ada pertengkaran atau fight. Ini fightnya bukan yang hari ini fight, temannya di dalam abad. Coba matanya terbuka, ya. Coba konsentrasi kepada Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3. Saudara sedang Kisah Para Rasul itu adalah bukan sejarah, saudara sedang membaca, bukan. Bagaimana biji sesawi, ya, bagaimana biji sesawi itu adalah termasuk bangsa Israel atau 12 murid. Bagaimana berapa lama Roma itu berubah total jadi negara Kristus. Bagaimana bisa bangsa Israel sampai saat ini luar biasa, akhirnya sampai 3 antara 4 orang yang bisa percaya. Dari dasarnya biji sesawi. Jadi saudara melihat biji sesawi melalui sejarah Kisah Para Rasul bagaimana bertumbuh, saudara. Kalau matanya saudara terbuka, apakah biji sesawi seperti saudara, bagaimana bisa bangsa yang masyhur, bangsa yang besar. Kalau membaca atau mengerti, saudara itu benar-benar mengerti rahasia Injil. Kalau saudara hanya membaca ayat-ayat, apa artinya? Kalau saudara tidak bisa melihat bagaimana biji sesawi menjadi yang sampai pohon yang besar, sampai burungnya sedang duduk di situ, bisa istirahat di situ. Nah itu yang maksudnya, saudara. Maksud saya mengerti, saudara. Coba. Lihat saya. Ya, di Perumpamaan ayat 38 baca 1, 2, 3. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. ini lagi bicara tentang siapa ini? Oh? Gusti di belakang suka, saudara justru itu konsentrasi. Jangan ketawa-ketawa tanpa alasan. Saudara jauh-jauh datang di sini, alasan tertawa untuk apa? Serius lihat di sini apa yang sedang saya bicara. Ini tentang siapa? Markus, saudara. Ya. Markus di Pamfilia mendadak dia pulang, hilang. Dia nggak mau terus ikut yang misi kedua. Coba matanya saudara terbuka, bagaimana Markus dia sedang masalahnya apa, akhirnya Markus menjadi seperti apa. Kalau saudara matanya terbuka setelah lihat Markus kenapa seperti tadi ini, itu adalah saudara ada duduk di sini, bukan hanya Markus adalah saudara dan saya. Ya, kemungkinan saudara setelah belajar STT, kemungkinan tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Kemungkinan mau jual beli sesuatu, siapa tahu. Tetapi inilah saudara-saudara, konsentrasi 38 tentang siapa tadi? Markus. Ayat 39, 1, 2, 3. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan memaksa bahwa Markus juga serta membayar Kristus. Coba boleh sekali lagi, semangatnya nggak kena hujan ayam kampung. Baca mati juga. 39, 1, 2, 3. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta yang berlayar ke Siprus. Ada yang tahu berpisah dengan siapa dan siapa? Justru itu konsentrasi di depan. Kayaknya dia harus berhenti.
Berdiri aja. Berdiri. Ya, berdiri. Terus setelah berdiri juga, kalau perlu tertawa terus aja, kayak orang bilang. Sedang membaca firman Tuhan, kamu tertawa sendiri. Apa iya? Apa adil? Apa sadar saya ada di sini untuk apa? Ya, 40 all together. 1, 2, 3. Ya, ini lewat. Nanti saya akan menjelaskan lagi. 4, 1, 1, 2, 3. Ya, sampai di sini. Duduk, jangan tertawa sendiri. Ya. Saudara, itu yang latar belakangnya sedikit perlu mengerti. Ya. Tadinya gereja Yerusalem berpindah gereja Antioquia. Ya. Jadi gereja Yerusalem berpindah Antioquia. Saudara tahu Antioquia itu adalah sangat jelas untuk, karena Antioquia itu ya orang-orang sangat luar biasa. Pertama disebut gereja Antioquia itu adalah orang Kristus. Yang pertama mengutus misionari ke dunia juga. Oleh karena itu gereja Antioquia sangat luar biasa. Ya. Nah, tetapi gereja Antioquia masalahnya pertama penganiayaan atau kesengsaraan itu adalah bukan hanya gereja Antioquia, di mana gereja-gereja pertama ada penganiayaannya atau kesengsaraannya oleh karena Yesus Kristus. Setelah itu gerejanya bangkit luar biasa. Itu adalah kebangkitan, tetapi selalu ada penyesatan. Ya, karena banyak orang pada kumpul, mereka pendapatnya berbeda. Ya. Terus ketiganya perselisihan, itu selalu gereja di mana saja seperti itu, termasuk gereja Korea juga sudah. Nah, tak timbul perselisihan yang tajam. Ya, itu adalah bahasanya sangat luar biasa, tetapi itu namanya bahasa Indonesia berantem lah. Jadi perselisihannya sangat tajam antara Barnabas dan Paulus. Coba, Paulus dan Silas berlayar ke Siprus. Ya, saudara, Siprus di mana saudara? Sudah mengingat. Terus Barnabas dan Markus. Jadi Barnabas antara Markus itu adalah ponakannya. Ya. Setelah itu mulai Kisah Para Rasul pasal 15, nama Barnabas dan Markus tidak ada lagi. Sudah enggak ada gunanya lagi. Ya, saudara, poin coba ya mengerti kenapa mereka nama itu enggak ada. Ya. Kok misi dari penginjilan, kok nama mereka tidak ada. Coba justru itu saudara harus mengerti. Ya, kenapa Barnabas dan Paulus berpisah? Sangat jelas. Saya baca, saudara konsentrasi di depan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya ya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Itu tempat Pamfilia, nanti saya kasih gambarnya. Tetapi Yohanes itu adalah Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, kenapa Markus kembali? Ya, coba saudara, pertama di sini yang kanan Antioquia, Iconium, Listra. Di situ misi pertama pergi kembali lagi seperti itu. Tapi misi kedua sudah kelihatan tengah-tengah Pamfilia. Ya, setelah itu Markus ya tidak ikut terus lagi. Dia nggak mau misi seperti itu. Ya. Siapa Markus? Dia orangnya kaya. Karena kenapa? Saudara kalau membaca pada mulanya Kisah Para Rasul,
ruangan atas sampai 120 orang. Berarti ruang atasnya sampai 120 orang, berarti kamarnya cukup besar, ya berarti pandangnya dia, rumah dia itu sangat kaya. Ya. Nah, tadi saudara lihat, kami lihat di situ banyak gunung-gunung, itu bahaya. Ya setelah lihat gunungnya, takut sekali. Sebagai orang kaya, aduh, saya nggak sanggup untuk mengikuti misi pertama, misi kedua. Ya, bahasa yang sangat aneh itu adalah kabur. Saudara juga, menurut saya, saudara dan beberapa orang setelah STT belajar, saya mendengar satu orang dulu kabur karena di sini peraturannya sangat ketat. Akhirnya tengah-tengah dia kabur. Saya cuma dengar. Bukan hanya belajar, tetapi saudara setelah wisuda itu kemungkinan sebagai hamba Tuhan, wah saya nggak sanggup. Mungkin tengah-tengah bisa kabur juga. Siapa? Karena Markus, ya orangnya kaya seperti itu juga. Nama saya Mr. Yud, tapi saya berubah namanya Markus juga. Kenapa? Karena dia bukan seperti muridnya, saudara. Tetapi bagaimana bisa pertama perjanjian baru dia membawa firman Tuhan. Markus pertama dia membawa. Waktu itu dunia sangat kegelapan. Dunia bisa mati kalau dia percaya Tuhan. Bisa menjadi yang membawa ke penjara juga. Jadi sebagai orang percaya Tuhan Yesus Kristus sangat bahaya. Bisa mati, bisa membawa penjara, bisa makanan binatang juga. Wah, itu luar biasa. Tetapi dia tidak takut. Tidak takut. Padahal dia orangnya kabur. Bagaimana dia bisa membawa pertama perjanjian baru, surat Markus dia pertama membawa dunia ini. Wah, ini kenapa terjadi seperti itu? Padahal dia orang gagal. Padahal dia orang failure, orang yang gagal. Kok bisa berani? Jadi waktu setelah melihat inilah Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ada yang bilang ini lebih penting daripada Kejadian pasal 1 ayat 1. Karena Kejadian pasal 1 ayat 1 penting, tetapi waktu itu dia pertama membawa surat yang Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Karena waktu itu semua percaya Kaisar. Kaisar dia bilang, saya adalah anak Allah. Dia bilang kalau tidak percaya sebagai Kaisar bisa jadi mati. Tapi dia membawa surat ayat 1, bukan Kaisar, dia adalah Tuhan. Itu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Orang yang percaya semua berani maju. Mati juga mereka berani juga. Mati juga nggak apa-apa. Oleh karena itu gereja pertama semua berani mati. Karena mereka mati itu adalah bukan mati karena dia pasti akan hidup kekal di surga. Justru itu mereka takut nggak mati aja. Justru itu mereka sambil memuji kepada Tuhan, banyak bisa mati, tetapi mereka semua percaya saya mati, bukan mati sementara saya, maksudnya jembatan, setelah jembatan lewat saya akan hidup dan tinggal selama-lamanya. Mereka imannya luar biasa. Itu namanya Markus. Nah, kenapa tidak membawa bersama dengan Markus? Ya, karena Barnabas itu lebih penting sudut pandangnya orang, ya. Tapi sudut pandangnya pekerjaan, karena setelah dia kabur dia nggak mau pakai Markus lagi. Jadi Paulus lebih penting itu adalah pekerjaan. Kalau Barnabas lebih penting orangnya.
Kalau saya, ada yang tanya kepada saya, Pak Yun lebih cenderung atau lebih penting pekerja atau orangnya? Saya bilang, saya juga lebih penting yang pekerja itu lebih penting. Walaupun keluarganya gimana pun juga, kalau kerjanya nggak jelas, saya nggak mau. Kemungkinan bukan yang saya ajar, tapi saudara juga ya. Penting kerja Tuhan, bekerja Tuhan itu lebih penting daripada manusia ini. Tapi karena yang Barnabas lebih cenderung orangnya ini, walaupun sekarang dia kabur, tetapi pasti akan bertobat, dia pasti akan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Barnabas dia percaya seperti itu. Tapi Paulus tidak. Kalau udah kabur, saya nggak mau pakai dia. Seperti itu ada perselisihan cukup besar. Akhirnya mereka bertengkar, akhirnya berpisah tempatnya. Coba di 15:33 dalam saya baca. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, di bawah saya tulis, kenapa tidak tulis Markus namanya, kenapa tidak ada mereka? Setelah dia kabur, gereja Antioquia juga mengambil keputusannya seperti itu. Saya coba lihat, siapakah lebih benar pandang tentang gereja Antioquia? Antioquia, coba ayat 40, sangat jelas. Tetapi Paulus memilih Paulus dan Silas, satu golongan atau satu kelompok, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu adalah gereja Antioquia. Jadi Antioquia juga lebih cenderung memilih Paulus dan Silas daripada Barnabas dan Markus kepada kasih karunia Tuhan. Setelah itu setelah 15 ayat 40, nama Markus tidak ada lagi di Kisah Para Rasul. Pertanyaan saya, sudah gagal itu saudara. Bagaimana bisa dia berani membawa surat yang pertama di dunia, surat Markus? Sampai di sini saudara paham? Yang tadi berdiri paham? 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 Nah, coba saudara, ini yang kalau mengerti, wah ini orangnya benar-benar orangnya Kisah Para Rasul itu mengerti. Saya kira saudara tidak mengerti, tetapi coba baca apakah mengerti atau enggak. Saya membaca ya. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Ya, sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tentang yang demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Saudara angkat tangan kalau ini maksud sejarahnya seperti apa? Semester 8. Ini peristiwa di mana saudara seperti ini? Ada yang tahu? Hah? Ayo. Nah, coba kalau saudara konsentrasi kepada saya jelas. Paulus pertama di Troas mendapat penglihatan. Dia sebenarnya ingin mau Asia Kecil antara Turki. Coba saudara coba lihat saya. Ya. Setelah itu mendapat penglihatan, akhirnya Makedonia. Ya, Makedonia itu adalah salah satu provinsi, tapi yang paling besar kota itu adalah Filipina. Nah, setelah tiba di Filipina, jadi kalau Filipina itu adalah Little Roma, ya. Jadi Romanya ada, tetapi karena Filipina adalah Little Roma, jadi Roma yang kecil, persis sama dengan Roma.
menyembah berhala, budaya, semua sama dengan Roma. Jadi itu katakan little Roma. Setelah Paulus tiba di situ, banyak berhala-berhala dunia. Akhirnya dia santai-santai, dia mencari tempat sembahyang, tempat berdoa, tetapi ketemu seseorang perempuan, berapa orang namanya Lydia. Sampai di sini saudara paham? Paham gitu loh saudara. Laki-laki besok mau ketemu pacarnya, mau jalan-jalan ketemu siapa, wah sementara besok aja, hari ini konsentrasi terus. Setelah itu Tuhan membuka hati kepada Lydia. Ya, saudara coba konsentrasi kepada saya. Ya, bukan dia sendiri, Tuhan membuka hati Lydia. Saya ulang lagi, Tuhan membuka hati STT orang yang belajar semua. Amin saudara. Setelah itu perkataan Paulus dia memperhatikan. Dia waktu mendengarnya sangat serius. Loh, ini apa yang ceritanya? Ya, berapa orang? Beberapa orang. Ya, perempuan. Setelah itu mereka mengambil keputusan di Filipi membangun, mendirikan gerejanya, saudara. Berapa orang? Kira-kira 5-6 orang. Ya. Tetapi ada satu orang namanya fortune teller, namanya perempuan itu namanya seperti orang seperti paranormal. Ya. Ada majikannya, tetapi orang perempuannya taruh di depan, dia mencari uang. Penghasilan itu sangat besar, tetapi dia mengikuti terus Paulus. Dia bilang orang ini Yesus, maksudnya dia percaya orang yang mencari jalan yang benar. Dia persik jadi mengganggu untuk penginjilan. Akhirnya Paulus keluar di dalam nama Yesus. Akhirnya iblisnya keluar dari perempuan itu. Setelah itu tidak ada penghasilan sama sekali. Ya, jadi itu menurut kita penghasilannya lenyap. Akhirnya majikan ini menangkap 2 orang, akhirnya masuk ke penjara. Nah, masuk penjara. Setelah itu, saudara, ini saya lagi bicara sejarah yang ini. Tapi sebenarnya di sini tidak boleh warga negara Roma tanpa periksa atau tanpa sesuatu untuk mencari masalah langsung membawa penjara, itu nggak boleh. Oleh karena itu saudara, coba lihat saya, ya. Oleh karena itu warga negara Roma lebih bagus untuk memberitakan Injil daripada negara yang lain. Nah, oleh karena itu dia komplainnya, masa orang Roma asal saja membawa penjara, kok diam-diam aja, kok tidak mungkin demikianlah, biar mereka datang sendiri. Dan akhirnya dia minta maaf kepada mereka, kok lama orang Roma kok sampai menjadi penjara, dia mau minta maaf kepada mereka. Setelah itu biarinlah membawa kami keluar. Nah, kemungkinan saudara sedikit kurang paham, tambah lagi di sini. Ya, kewargaan ganda lebih mudah untuk pergi misi atau penginjilan, saudara. Karena Roma, maksudnya Paulus dan Sila lebih bahasa Roma juga bisa, bahasa Yunani juga bisa. Oleh karena itu mereka lebih gampang untuk mencari jiwa karena bahasa mereka multi. Ya, jadi si multi bahasa lebih mudah untuk pergi memproklamasikan. Maksud saya apa, saudara? Saudara bahasa Indonesia saya kira saudara cukup. Harusnya saudara bahasa Inggris juga cukup. Coba amin. Amin. Benar-benar orang STT bahasa Indonesia nggak bisa.
Siapa yang aneh? Mesti. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, anehnya dari mana aneh? Ya, justru itu saudara, malam-malam aku sendiri jangan melihat sia-sia asal-asal saudara. Coba membaca firman Tuhan melalui Inggris, kenapa enggak? Coba membaca bahasa Inggris, membaca Alkitab. 1 kali, 2 kali, 3 kali membaca bahasa Inggris, saudara jadi pintar. Besok mau jalan-jalan kemana, mau ketemu pacarnya, cantik. Apa artinya kalau tidak ada? Cuman 1000 kali pacar ketemu pacar, apa untungnya? Lebih bagus membaca bahasa Inggris, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Amin. Amin. Aminnya kelihatannya sandiwara. Nggak apa-apa, ya. Oleh karena itu bahasa bagi 2000 tahun lalu, bahasa itu sangat penting. Ini yang saya akan menambah menceritakan nanti. Nah, coba setelah itu Markus kemana dia hilang? Ya, nah, Markus, ya bagaimana dia? Oh, nggak kelihatan. Jadi Kolose pasal 4 ayat 10, coba semua baca satu suara, 1, 2, 3. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara dan dari Markus. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Di dalam penjara kirim surat ke Kolose. Setelah itu kalau dia datang, terimalah. Dari situ bisa ketahuan berarti Paulus dan Markus sudah dekat. Kenapa yang dekat? Coba ayat 11, 1, 2, 3. Dan Yesus dan nama Yesus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Yang lainnya saudara nggak usah mengingat. Satu di sini, untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Berarti Markus sangat yang baik sekali, dia sebagai orang penghibur bagiku. Ya. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 11, 1, 2, 3. Hanya tugas yang tinggal di anakku, jemputlah Markus dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, bagaimana bisa orangnya kabur? Dia nggak mau ketemu dia, usir dia, habis nama dia nggak tulis sama sekali. Kok sekarang dia bilang pelayanan penting bagiku? Bagaimana bisa menjadi, maksudnya pelayanan penting bagi Paulus? Nah, coba konsentrasi kepada saya. Tadi Markus pasal 15 ayat 38, nama Barnabas Markus tidak ada, tetapi tidak ada tulis Alkitab, tetapi sisa hidup umur Barnabas sebagai mentor bagi Markus. Tidak ada tulis. Jadi Barnabas mengajar kepada Markus, kamu berani aja. Sekarang maju aja dunia. Semua orang percaya Tuhan Yesus takut sekali. Takut mati, takut yang penjara. Kamu adalah satu orang berani. Bagaimana bisa membawa surat Markus? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah hidup. Berani karena Barnabas mengajar dia sebagai mentor. Nanti saya akan bicara lagi tentang dia. Ya, coba salah satu ya, J. Fanny Crosby. Kalau bahasa Korea atau orang Korea semua ingat. Cuma saudara kemungkinan tidak mengingat. Dia kelihatannya apa? Orangnya buta. Ya. Dia, ya coba membaca ya. Setelah lahir 6 minggu kemudian menjadi buta. Oleh karena dokternya salah. Ya.
Dia hidup sampai 95 tahun, tetapi menulis sampai 9.000 nyanyian pujian. Nama dia sangat penting di buku song. Jadi maksudnya di Korea puji-pujian, buku puji-pujian itu sampai 23 pujian di dalam buku song. Namanya dia sangat luar biasa. Karena dia bilang, saya adalah orang Buddha. Kalau saya mau hidup baru lagi, saya tetap menjadi Buddha juga. Karena kenapa? Daripada saya matanya terbuka, banyak salah lihat, banyak salah-salah yang gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Lebih bagus saya Buddha aja tetap. Karena menjadi Buddha, berjumpa dengan Yesus Kristus setiap momen. Jadi maksudnya kedaulatan, ya, apa yang keputusan Antioquia juga ya, kedaulatan dia sangat terima. Tapi Markus juga sudah usir, sudah nggak pakai lagi. Tetapi Tuhan pakai dia seperti surat Markus yang pertama muncul di Perjanjian Baru. Dia bilang 3 hal, rest assurance. Yesus semuanya. Tuhan adalah milik saya. Jesus shed His blood for me. Dia adalah darah kehidupan saya. Terus all the way my Savior lead me. Selalu dia menuntun saya. Aneh kan? Matanya buta, bagaimana Tuhan menuntun dia? Mau jalan kemana? Tapi walaupun matanya buta, dia mengerti kehendak Tuhan. Mata ini saudara kalau tidak melihat rohani percuma. Saudara kalau matanya nggak terbuka rohani, nggak mengerti walaupun membaca. Walaupun saudara mendengar firman Tuhan sampai mati pun juga nggak mengerti. Karena mata dunianya penuh Tuhan. Justru itu saudara, dia walaupun buta, dia matanya terbuka, bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya saudara, saya bicara menulis tentang kedaulatan Tuhan. Kalau saudara percaya, gagal bukan gagal. Saudara kadang-kadang ujian nilainya di belakang juga, itu enggak tentu saudara kehidupannya di belakang saudara. Saudara harus mengerti kedaulatan Tuhan saudara. Coba 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11, 1, 2, 3. Ya Tuhan, punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya di langit dan bumi, ya Tuhan. Punya kerajaan dan Engkau tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai. Saudara juga, apa yang mengambil keputusannya juga seperti itu. Tuhan lebih tinggi daripada apa yang keputusan saudara sendiri. Ya, ayat 12. Tim musik maju. Ya, ayat 12, 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala segalanya. Dalam tangan kuasa kekayaan dan kejayaan, dalam tangan kuasa membesarkan dan mengembangkan segala-galanya. Amin saudara. Amin. Kadang-kadang saudara yang lebih tinggi, Tuhan yang lebih tinggi. Saudara, Tuhan yang lebih kuasa, lebih tinggi, lebih lejayaan saudara. Ayat 13 dan 14, 1, 2, 3. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Ayat 14, 1, 2, 3. Sebab siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti itu. Sebab daripada segala-galanya dan tanganmu sendirilah persembahan kami berikan kepada-Mu. Saudara percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang lebih tinggi daripada kita. Kalau saudara di libur dalam 3 hari 4 hari itu juga penting.
Tapi jangan asal-asal seperti orang nggak percaya. Saudara harus identifikasinya harus jelas. Saya sebagai STT Kanaan, apakah saya melakukan sesuatu seperti orang nggak percaya? Di dalam tersembunyi saya apakah berbuat dosa atau segalanya? Karena Tuhan sedang melihat saudara, menuntun saudara masa depan saudara. Amin saudara. Amin. Coba lagu Kebaikanmu Tuhan. Saudara ini tahu? Yang jujur aja. Tidak tahu. Ada yang tahu? Coba suara besar ya. Ku cinta kau, lama nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sampai ku berlalu, sampai ku berlari, ku nyanyi kehadiranmu Tuhan. Cinta
Kita katakan sekarang, sepanjang hidupku kau